Pandawa, Panduhawa yang berarti nafas Pandu, Pandu Putra yang berarti putra dari Pandu. 5 bersaudara yang pastinya sangat terkenal dalam cerita pewayangan Jawa. Puntadewa, Werkudara dan Janaka, putra Pandu dari Dewi Kunti. Kembar, Nakula dan Sadewa, putra Pandu dari Dewi Madrim. Dalam kisah pewayangan Jawa, cerita mengenai kelahiran Pandawa terdapat hal yang mungkin jarang diceritakan, yaitu mengenai urutan kelahirannya. Seperti apa kisah singkatnya? Simak terus, jangan kemana-mana. Kisah dari kelahiran Pandawa adalah pada saat Raden Pandu menjalani laku tapang rame, yaitu sebagai syarat dari Prabu Kresna Dwipayana untuk pengangkatan Pandu menjadi raja di Hastinapura. Dengan kisah perjalanan membantu Prabu Tremboko, juga membantu Raden Sucitra, yang diakhiri dengan singgah di Pertapan Retawo, Gunung Saptawarga. Saat menjalani topong rame, Dewi Kunti dan Dewi Madrim menyertai Raden Pandu. Sebagaimana sudah diketahui, Raden Pandu mendapat kutukan bahwa akan menemui celaka bila mana melakukan hubungan suami istri. Dan keuntungannya adalah Dewi Kunti menguasai ajian Kuntawekasing Rasa Cipta Tunggal tanpa lawan. Jadi, Kunti yang didampingi Pandu memanggil Bathara Bayu, yang membuat Kunti hamil anak pertama Raden Pandu atas izin Bathara Bayu. Setelah 9 bulan mengandung, lahirlah putra pertama Pandu, namun berwujud bungkus, yang kelak adalah Bratasena atau Werkudara. Dan sayangnya, setelah sekian lama, bungkus tidak kunjung pecah, hingga kira-kira 2 tahun lamanya. Kemudian Kunti yang didampingi oleh Pandu kembali memanggil dewa. Adalah Bathara Darma yang dipanggil. Maka Dewi Kunti hamil putra Pandu yang kedua. Dan singkat saja, setelah 9 bulan mengandung, lahirlah putra kedua yang diberi nama Puntadewa. Tidak lama datang kembali Bathara Darma yang kemudian merawat Puntadewa menjadi berusia 4 tahun. Berarti 2 tahun lebih tua dari bungkus yang pertama kali lahir. Dua tahun kemudian, atas izin Bathara Indra, Kunti kembali hamil. Dan setelah 9 bulan usia kandungannya, lahirlah putra ketiga Raden Pandu dari Dewi Kunti. Lahir berupa cahaya yang langsung membuat geger kayangan, karena membuat seluruh bidadari mabuk kepayang akan cahaya tersebut. Dan singkat saja, Pandu atas petunjuk Semar menjemput putranya di kayangan dan berubah wujud menjadi anak yang sangat tampan, yang kemudian diberi nama Raden Permadi. Kelak akan lebih dikenal dengan nama Arjuna atau Janaka.
Setelah Topong Rame Pandhu dianggap selesai, Pandhu dijemput oleh Widura untuk penobatan sebagai Raja Hastinapura. Dan Bungkus dibawa oleh Widura untuk disembunyikan di dalam hutan Mandolesoro. Setelah 17 tahun usia Bungkus, akhirnya dengan bantuan Gajah Sena, lahirlah Sang Bratasena, yang sekaligus tunai sudah tapabratanya di dalam Bungkus, di mana di dalam Bungkus, Bratasena melakukan tapabrata, yaitu berguru kepada Bathara Bayu. Kemudian disusul oleh Widura, Puntadewa, dan Permadi, yang mana dikenalkan bahwa Puntadewa putra pertama, Bratasena putra kedua, dan Permadi putra ketiga dari Prabu Pandhudewanata. Untuk kehamilan Dewi Madrim adalah seizin dewa kembar, Bathara Aswan dan Bathara Aswin, di mana kehamilan inilah yang membuat Dewi Madrim mengidam untuk naik lembu Andini, yang kelak menjadi alasan dibelenggunya Pandhu dan Madrim dalam Kawah Condrotimuka. Kelahiran kembar Nakula dan Sadewa juga atas bantuan Bathara Aswan dan Bathara Aswin, yang kemudian langsung merawat kembar menjadi berusia 10 tahun. Jadi saat itu usia Puntadewa adalah 19 tahun, Bratasena 17 tahun, Permadi 15 tahun, dan kembar 10 tahun. Dan sayangnya, setelah kelahiran kembar Pinten dan Tangsen, Pandhudewanata bersama Dewi Madrim dijemput oleh Bathara Yamadipati untuk dibelenggu di dalam Kawah Condrotimuka, yang kemudian Pandhu putra diasuh oleh Yamawidura di Kadipaten Panggombaan, dan dimulailah kisah-kisah perjalanan hidup dari putra Pandhu pada usia muda. Itulah kisah singkat urutan kelahiran Pandhuputra atau lebih dikenal dengan Pandawa. Ayo dukung channel dengan komentar dan subscribe agar bersama mari berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Terima kasih telah menyimak video yang singkat dan sederhana ini. Semoga terhibur dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.